perasaan aneh juga di diri gue. Nah, terus kalau lu ada lagi nggak nih kisah percintaan lu? Ada sih sebenarnya, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih. Lo kan bilang ada perasaan aneh gitu, tapi pas lo ngerasain perasaan aneh itu lo sempat kepikiran kayak Halo podcast lovers, welcome to Mini Talk, podcastnya para remaja. kenalin, nama gue Safa dan partner gue Kayla, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik pemikiran remaja tentang percintaan. Tapi sebelum kita mulai ngebahas topiknya nih, gue mau tanya dulu ke lo, gimana sih perasaannya? Secara ini kan podcast pertama kita. Kalau ditanya soal perasaan sih ya, sebenarnya perasaan gue tuh campur aduk banget. Ada senangnya, ada deg-degannya juga. Tapi gue pribadi lebih banyak deg-degannya, karena kan kayak yang lu bilang ya, ini kan podcast pertama kita. Nah, udah pasti bakal ngelakuin yang namanya kesalahan dong. Bener banget sih, kesalahan tuh nggak bisa diprediksi kan kadang. Jadi ya kadang ada aja kesalahannya. Ya tapi namanya juga belajar, semuanya pasti butuh proses. Jadi fine-fine aja sih kalau menurut gue. Nah, kalau perasaan lu sendiri gimana sih? Kalau perasaan gue seneng sih, pasti seneng banget sih. Nah, deg-degan juga ada, tapi lebih ke takutnya sih. Takut kenapa? Awalnya gue takut nggak bisa ngejalaninnya, takut nggak berjalan sesuai sama apa yang gue mau. Gimana kalau kita lanjut ke topik aja? Boleh. Apa sih menurut lo remaja itu? Kalau menurut gue ya, definisi remaja itu seseorang yang masih kecil beranjak dewasa, dan udah pasti pemikirannya juga bakal dewasa, apalagi soal percintaan. Bener banget. Kalau ngomongin soal percintaan, remaja mah pasti bisa aja dong. Bener. Soalnya kita ngerasainnya langsung. Kita juga termasuk remaja nih. Nah, kalau percintaan, bisa dong sharing-sharing dikit soal kisah percintaan lo? Sebenarnya kisah percintaan gue ya gitu-gitu aja sih. Ini gak apa-apa kalau gue sharing-sharing. Ya nggak apa-apa dong, kan kita emang mau sharing-sharing. Jadi gue punya crush di sekolah ini. Aduh, siapa Seangkatan tuh? sama kita. Kayak ada kelas sebelah. Gue tuh awalnya tuh temen gue suka sama seseorang yang namanya tuh inisialnya F. Si F ini disukain sama temen gue si J. Nah, awalnya tuh gue kira si crush gue ini tuh kita pakai inisial aja ya. Inisialnya A. Si A ini awalnya tuh gue pikir si F yang disukain sama si J ini kan, yang teman gue itu. Nah, ternyata bukan, cuma karena mirip aja, jadi gue kira si F ini si A. Nah, terus gak lama tuh mungkin karena gue sering ngeliatin si A ini kayak bingung gitu, kayak dia orang ngapain ngeliatin gue gitu kan. Sampai akhirnya tuh waktu PAS itu pas gue lagi ke kantin, karena kan kalau PAS tuh kelas udah pasti dikunci kan. Bener banget sih. Kelas udah pasti dikunci kan. Nah terus gue ke kantin waktu itu sama teman-teman gue. Nah pas gue ke kantin itu ada segerombolan teman-temannya si crush gue ini, si A. Nah gue tuh awalnya ngedenger mereka tuh ngebahas kayak anak kelasan gue, apa ini nyebut-nyebut nama kelas gue kan. Nah, terus gue kayak bingung gitu, ini orang ngapain gitu kan, nyebut-nyebut seseorang yang di kelas gue gitu. Gak lama kemudian di situ tuh gue dapet notif kayak orang yang nge-follow gue gitu. Nah akhirnya tuh gue konfir, gue tuh gak tahu kalau itu tuh si A ini. Jadi gue baru tahu pas gue udah follow-followan sama dia. Malamnya dia nge-DM gue, kayak lo anak IPA ini kan gitu. Gue langsung kayak iya kenapa gitu kan. Terus dia tuh kayak nanyain kisi-kisi buat ulangan. Gue kayak apa lo nanya gue gitu kan. Bisa Lu kan banget punya ya temen, caranya. bener-bener kayak lu kan punya temen kelasan lu gitu. Nah terus akhirnya di situ gue sama dia langsung kayak mulai kayak dekat gitu. Kita sampai akhirnya kita pindah ke WhatsApp. Di situ hubungan kita kayak makin dekat gitu. Karena ada problem waktu itu tuh gue sama dia jadi renggang kan.
terus sama dia jadi renggang, kita udah nggak pernah komunikasi lagi. Sampai akhirnya tapi pas kalau kita ketemu gitu tuh dia masih suka nyapa gue, senyum sama gue gitu. Jadi itu gue suka udah gimana ya gitu. Nah lo kan udah nyeritain nih sedikit kisah percintaan gue, kalau lo sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri sempet sih pernah deket sama teman sekolah. Sebenarnya awalnya deketnya tuh karena masuk eskul yang sama. Ya lo tau lah kalau bisa masuk eskul yang sama tuh kadang ada aja Kendalanya. ciloknya lah gitu. Kirain kendalanya. Awalnya tuh kayak kita ya deket as a friend gitu ya, benar-benar deket, sekedar nanyain ada PR nggak sih besok, ada apa sih besok gitu-gitu. Nah lama kelamaan ya kita deketnya tuh bukan kayak temen tapi kayak nggak ada hubungan juga gitu, kayak HTS lah gitu. Tanpa status. Nah dari deket itu sebenarnya lumayan lama sih deketnya, cuman nggak ada kemajuan juga kan. Lama kelamaan kita juga jadi renggang sih, nggak tahu kenapa juga, gue nggak tahu alasannya. Tapi setelah lu dari si cowok yang sekelas sama lu ini, lu deket gak sama cowok lain atau suka sama cowok lain gitu? Suka sama cowok lain sempet, sama kayak kelas sebelah, sempet suka dia. Ya sama sih, awalnya tuh gue pernah ketemu dia terus nggak sengaja kontak gitu lah. Dia sempet suka dia, terus pernah juga ngomong kalau gue suka dia. Bener-bener kayak gue mau bilang dia tuh kayaknya suka gue juga deh, gue sering bilang gitu tuh. Tapi kan kita nggak tahu ya pemikiran orang dan perasaan orang tuh kayak gimana. Nah tapi kalau lama-kelamaan tuh gue juga sadar nih, ya nggak mungkin sih dia suka gue, secara dia tuh nggak ngapa-ngapain selama ini tuh gue yang selalu bergerak gitu loh buat sama dia gitu lah pokoknya. Nyari topik gitu ya, kalau setan. Bener banget. Nah itu gue nyeritainnya banyak loh ya, lu nggak mungkin cuma satu loh percintaannya. Tadi kan gue bahas si F kan, cowok yang disukain sama temen gue si Jet. Nah jadi waktu itu tuh waktu pas kejadian pas Isra Miraj itu gue tuh kan wawancarain orang-orang kan. Nah di situ ada si F itu. Nah gue tuh setelah wawancara tuh gue tuh ngikut teman gue buat dengerin ceramah-ceramah gitu kan. Nah di situ gue dapet notif juga kayak orang nge-follow gue. Di situ gue kayak siapa ini nge-follow gue gitu. Di situ tuh gue nggak tahu kalau itu tuh si F yang disukain sama teman gue. Nah sampai akhirnya tuh mungkin gue tuh mikirnya gini, si F ini nge-follow gue karena oh ini anak pesat kali ya, jadi gue follow gitu kan. Gue mikirnya gitu. Akhirnya gue konfir tuh di situ. Gue ada cerita ke teman gue yang si Jet yang pernah suka sama si F ini. Gue nanya dulu ke dia, lu masih ada rasa gak? Lu masih suka gak sama si F ini? Karena kan takutnya ya kalau gue ceritain dia malah merasa sakit hati kan. Takutnya harga dirinya walaupun dia misalkan dia udah nggak suka juga pasti ada rasa kayak ngeganjel gitu di hati dia kan. Di situ gue ngomong kayak lu masih ada rasa gak sama si F gitu. Terus dia bilang udah nggak ada. Kenapa katanya gitu ya, karena gue ngerasa dia udah nggak ada rasa ya udah tuh gue kasih tahu si F tuh nge-follow gue. Nah waktu itu tuh gue tuh nggak bakal expect dia tuh kayak bakal nge-DM gue. Nah malamnya itu si F ini nge-DM gue. Gue bingung, kata gue ini kok dia ngapain gitu nge-DM gue gitu. Di situ dia cuma kayak nanya-nanya doang, kayak lu tuh kelas mana, terus sekelas sama si ini gitu. Akhirnya gue jawab tuh seadanya gitu kan. Nah sampai akhirnya tuh kebesokannya gue ketemu sama si F ini di kantin. Ya menurut gue kita tuh gak harus saling sapa gitu kan, karena kita cuma kenal lewat sosmed gitu. Sampai akhirnya tuh gue di situ jajan waktu kantin tuh gue sama si Jet ini di pinggir gue, kita habis jajan. Jadi si F ini mau ke kantin, kita mau balik ke kelas.
Nah di situ tuh pas gue udah agak ngelewatin si F ini, dia baru nyapa gue kayak Kai gitu kan. Nah terus gue langsung kayak iya gitu, karena gue refleks nah, terus refleks gitu kan. Nah terus abis itu gue tatapan sama si Jet ini, teman gue ini, kayak di situ gue langsung ngerasa kayak nggak enak gitu kan, karena lo yang suka sama ini cowok kok si ini cowok malah nyapanya gue gitu. Nah di situ tuh gue langsung kayak mikir, ini dia sakit hati gak ya gitu, walaupun dia nggak ada rasa gitu. Nah terus akhirnya gue tau kenapa gue ngerasa gue sama si Em ini makin kesini komunikasinya makin banyak, cuma nggak seintens kayak bakalan deket gitu loh, nggak gitu. Nah sampai akhirnya tuh gue kan nggak bisa main Mobile Legends. Nah dia tuh pernah ngajak gue main, gue langsung kayak ngomong gue nggak bisa main gitu. Dia bilang nanti gue ajarin, dia bilang gitu. Sampai akhirnya oke lah, gue ngedownload terus gue main sama dia. Terus di situ gue kayak nggak ada bakal kepikiran gue bakal dekat sama dia atau gimana, nggak ada. Tapi ada perasaan aneh juga di diri gue. Nah terus kalau lu ada lagi nggak nih kisah percintaan lu? Ada sih sebenarnya, tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih. Lo kan bilang ada perasaan aneh gitu, tapi pas lo ngerasain perasaan aneh itu, lo sempat kepikiran kayak temen lo itu bakalan ngerasa gimana gak sih? Soalnya kan secara dia pernah suka sama si F ini. Kalau dibilang gimana ya, si Jet ini pasti kan udah pasti mikirnya kayak lo kan temen gue gitu, kok lo bisa-bisa aja sih malah kayak berkomunikasi sama cowok yang pernah gue suka gitu. Sebenarnya di situ gue juga mikir, gue lebih milih kayak deh gue mundur aja gitu. Gue nggak mau nyari gara-gara lagi gitu sama temen gue, kayak ngapain gitu, cuma masalah cowok gue sama temen gue harus sampai berantem gitu kan. Bener banget sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak percintaan tuh kadang rumit juga gak sih? Nih, kan gue bilang gue pernah suka sama teman sekelas, pernah deket juga. Terus udah jauh tuh, ada satu teman sekelas gue suka sama gue. Terus sebenarnya gue gak nyangka juga sih, soalnya kan secara selama ini tuh gue sama dia emang deket sebagai teman lah ya. Dia juga deket sama teman sekelas yang lain tuh kayak ya nggak sewajarnya juga kan. Jadi gue mikir kayak mungkin emang dianya gitu kan. Ternyata dia pernah cerita sama temen gue nih, cerita kalau dia tuh suka sama gue. Terus temen gue ngasih tau gue shock dong, kayak sejak kapan? Bukannya selama ini lo nganggep gue temen doang gitu kan. Nah gue kaget, terus gue juga bingung nih sekarang gimana ya, soalnya kan kita teman sekelas, gak mungkin gue jauhin juga kan, selama ini kita baik-baik aja. Nah kalau gue baik-baikin juga kan takutnya takutnya dia salah paham, ngiranya gue suka baik sama dia. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih ya, selama dia belum kayak ngasih tahu kalau dia suka sama lo, yang mending lo bersikap kayak biasanya aja gitu, kayak seakan-akan lo gak tahu kalau dia punya perasaan sama lo. Menurut gue gitu. Tapi kadang bersikap kayak biasa tuh susah banget gak sih? Apalagi dia tuh ada di sekitar gue gitu, sehari-hari tuh ada di dekat gue gitu. Mak, dari diri lu nya sendiri itu lu ada perasaan gak sih sama dia? Kalau perasaan awal sempet mikir kayak kayaknya gue suka dia nih. Soalnya kan kayak gue nggak pernah mikir dia ada temen cowok sekelas gue yang bener-bener sedekat itu sama gue gitu. Tapi selama kelamaan gue mikir kayak dia tuh emang kayak gitu sama semua orang. Dia tuh emang friendly, kayak nggak mungkin juga sih dia suka sama gue. Secara kan temen-temennya banyak, pasti banyak kenalan juga yang lebih dari gue lah ya. Gitu. Ini tuh yang lu bilang cowok sekelas lu yang pernah deket sama lu sama cowok yang suka sama lu itu orang yang sama atau beda? Beda. Kalau yang awal itu sebut aja R. Kalau R emang gimana gitu ya. Terus kalau si R ini tahu nggak sih si yang kata si cowok ini yang suka sama lu tuh suka gitu sama lu? Kalau itu sih gue belum tahu ya.
tapi kayaknya nggak tahu deh. Tapi mereka tuh kayak deket gitu nggak sih? Deket udah pasti lah, kan temen sekelas. Terus juga akhir-akhir ini juga nggak tahu kenapa si Erin ini tiba-tiba ngechatin gue lagi. Ah, acara apa tuh? Awalnya sih kayak kayak biasa kenal, nanya-nanya tugas, terus minta tolong gue bikinin PDF atau apa gitu kan. Biasanya sering dikirim foto gitu kan tugasnya. Nah itu awalnya dari situ, terus lama-kelamaan dia makin sering gitu. Minta tolong kalau Minta tolong atau sekedar nanya-nanya hal random lah. gue juga sempat dekat sama temen sekelas gue, sebut aja P. Awalnya tuh gue sama si P ini tuh kayak dari awal MPLS itu gue nggak pernah ngobrol sama dia, kayak karena waktu awal masuk sekolah itu udah dikasih kayak kelompok buat fisika. Di situ gue sekelompok sama dia, di situ gue baru ngobrol gitu sama dia pertama kali. Tapi ngobrolnya tuh kayak beda, gue sama dia malah berantem, bukan ngobrol kayak orang biasa. Di situ gue berantem sama dia sampai akhirnya kayak kalau kita ketemu pasti berantem terus. Kayak gimana ya? Jatuhnya kayak benci jadi cinta nggak sih? Kan? Nah, terus gue itu waktu itu deket sama si P. Nah, ada teman gue yang namanya Danny Jet juga, cuma dia beda orang. Dia juga suka sama si P. Di situ gue langsung kayak, aduh gimana nih gitu kan. Waktu itu pernah gue main sama si P. Di sini tuh posisinya si Jet ini, ya sebenarnya gue nggak terlalu deket banget kan ya sama si Jet ini gitu, kayak ya udah sekelas teman biasa aja gitu. Nah, si Jet ini waktu gue main sama si P, gue tuh live kan sama dia di IG, di akunnya si P. Nah, di situ tuh si Jet ini nonton live-nya si P. Di situ gue langsung kayak, aduh gimana nih, dia nonton, dia pasti ngomongin gue gitu kan. Nah bener aja, dia ngomongin ke teman-temannya kalau gue tuh jalan sama si P. Nah terus karena di situ gue kayak sama si P tuh udah deket banget gitu, sampai akhirnya tuh gue confess ke dia. Dia bilang belum bisa jawab. Jadi ya oke lah gitu, gue sama dia masih tetap temenan, masih kayak biasanya lah gitu, kayak masih deket gitu. Karena sampai akhirnya tuh mungkin karena lama-lama juga bosan gitu, karena gak ada kepastian juga, akhirnya gue sama si P renggang sampai sekarang. Nah nggak tau kenapa ada teman kelasan gue, dia tuh ngebahas gue sama si P lagi, kayak ngapain lo ngebahas gue sama si P, itu udah lewat gitu. Nah terus di situ gue langsung kayak, ngapain sih gitu, udah deh gak usah bahas-bahas dia lagi gitu kan, ngapain lu bahas gitu. Nah terus kalau lu sendiri ada gak sih momen kayak lu tuh suka sama cowok, sama sahabat lu gitu, kayak suka sama satu cowok tapi temen lu juga suka? Nah bentar, kalau kayak gitu tuh nggak pernah sih kayaknya gue. Soalnya gue tuh takut, kenapa sih, gue tuh takut kalau suka sama cowok yang sama temen gue, terus akhirnya malah jadi ribut cuma karena cowok ini. Kayak asik banget nggak sih kalau kayak gitu tuh, gak demen banget gue kalau yang kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin gue nggak suka sama orang yang sama teman gue. Sekalipun suka mungkin buru-buru gue hapus, nggak mungkin gue lanjutin kan. Tapi kalau emang lu ada gitu di posisi itu, kayak lu sama sahabat lu suka sama satu orang yang sama, lu lebih milih maju atau mundur, tapi di posisi itu tuh lu udah sering ngalah sama si temen lu ini? Kalau gue pribadi mundur, karena menurut gue tuh daripada percintaan, pertemanan lebih penting. Bener Gue lebih butuh teman-teman gue daripada cowok. Gue lebih suka main sama teman gue daripada cowok. Tapi kalau si teman lu ini, dia tuh kayak ibaratnya tuh lu kan sering mikirin dia, tapi dia tuh nggak mikirin lu, terus lu bakal gimana? Tetap mau mundur atau maju aja gitu? Kalau gue mikirin dia nggak mikirin gue, ya sebenarnya gue juga nggak tahu sih dia mikirin gue atau enggak kan. Pemikiran orang itu nggak bisa ditebak kan ya, beda-beda juga. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba bilang dia nggak mikirin gue nih, kan itu belum tentu benar kan. Gue takutnya itu salah, terus malah jadi konflik juga kan ke depannya. Jadi mending kayak nggak mungkin sih kalau begini, mungkin dia emang begitu orangnya, tapi nggak bisa nunjukin perasaannya atau apa yang dipikirin gitu.
Tapi di sini kayak misalnya lu tuh punya lagi suka sama seseorang, si cowok gitu. Nah terus si teman lu tuh suka juga sama si cowok, tapi yang suka duluan tuh lu. Dan lu tuh udah ngomong ke si teman lu ini kalau lu tuh suka sama si cowok. Itu menurut lu gimana? Kalau konteksnya gitu sih sebenarnya rumit ya, karena gue rasa kayak gue yang suka duluan, kenapa gue yang harus ngalah gitu. Ya sekalipun dia emang teman gue kan, gue Harusnya dia mikir juga nggak sih? iya dia mikir, gue udah pernah bilang gue suka dia, gue bener-bener udah sering cerita tentang dia, masa tiba-tiba dia juga suka dia, Suka si cowok. suka si cowok ini, kan kayak nggak bisa dianggap teman nggak sih kalau kayak gitu. Cuma kalau dipikir-pikir, sebelum lu kayak mau milih maju atau mundur, lu bakalan nggak ngajak ngomong si teman lu ini dulu kayak, kenapa lo suka sama si cowok yang gue suka, padahal lu tahu gue suka sama dia. Kalau diajak ngomong ya pastilah ya, pasti gue ajak ngomong dulu, karena gue juga pengen tahu kenapa dia begitu, alasannya apa, pasti kan semuanya ada alasannya kan, alasannya pasti ada. Jadi kalau misalnya alasannya menurut gue kurang masuk akal sih ya gimana bisa diterima, gak mungkin kan kalau gue main asal terima, oh iya dia mau begitu, oh dia mau begitu kan berarti gue harus mundur nih, gak mungkin. Iya. Tapi kalau gue sendiri, gue pernah ngalamin itu. Di situ tuh jadi gue suka sama seseorang. Si seseorangnya ini ada waktu itu kejadiannya waktu gue pas masih SMP. Jadi gue punya teman. Si teman ini gue tuh udah ngomong kalau gue tuh suka sama si cowok ini. Tapi si cewek ini tuh tetap kekeh suka sama si cowok. Suka sama si cowok. Gue bingung dong, kayak aduh gimana nih, gue harus mundur atau maju gitu. Situ gue langsung kayak ngomong ke dia, kok lu suka sih sama dia, kenapa, emang lu ada kayak interaksi sama dia atau gimana sampai lu bisa suka sama si cowok yang lu suka gitu kan. Dia bilang sebenarnya nggak ada alasannya, udah dia suka aja gitu. Kayak gue nggak habis pikir, Nggak masuk akal kan alasan yang kayak gitu tuh, jadi mending kayak nggak usah dianggap temen nggak sih kalau kayak gitu tuh. Temen tuh pasti kan banyak kan ya, temen itu banyak, lo bisa cari lagi teman yang benar-benar real mau temenan sama lo, benar-benar bisa jadi teman yang baik lah. Kalau temen yang kayak gitu menurut gue sih mending gak usah. itu tuh kalau kayak gitu jatuhnya tuh dia kayak mengkhianatin teman sendiri nggak sih? Bener banget, kalau dia tahu lo suka cowok ini, kenapa dia harus suka sama cowok ini juga? Kayak nggak ada cowok lain aja ya. Iya, padahal di dunia ini cowok tuh banyak ya. Lo lagi mikirin apa nih? Apa ya? Rena ada bikin apa sih? Kalau kayak sekarang gitu, lu lagi suka gak sama seseorang? Sekarang ya, bukan yang kemarin-kemarin. Kalau yang sekarang kayaknya enggak deh. Nggak tahu, gue lagi males aja sih buat suka sama orang. Soalnya kan baru-baru ini baru suka sama orang terus berakhir nggak jadi juga. Pasti butuh waktu kan buat lupainnya. Itu pasti banget. Jadi ya nggak bisa langsung suka sama orang lagi. Menurut gue ya mungkin abis ini gue butuh waktu sebentar buat nyenengin diri sendiri, buat main sama teman-teman gue, ngabisin waktu sama teman-teman gue. Kan masa SMA itu nggak bisa ngulang lagi kan ya, cuma sekali doang. Jadi ya daripada buat mikirin cowok, mending gue have fun sama teman-teman gue. Iya juga sih. Cuma di sini tuh kayak lu masih udah bisa move on sama si cowok yang sebelumnya atau? Kalau dibilang move on sih sebenarnya kayaknya udah deh, tapi nggak tahu juga karena kadang gue suka tiba-tiba kepikiran lagi gitu. Kayak lu tuh kursus lu yang sebelumnya itu sekolah satu sekolah kan. Nah itu tuh lu kalau ketemu sama dia itu masih suka salting atau biasa aja? Kalau gue sih enggak, gue ngeliat dia kayak udah biasa aja gitu, nggak ada yang spesial lagi gitu. Selanjutnya kayak ya biasa aja, datar. Tapi kalau misalnya move on juga
nggak bisa gampang kan misalnya tuh. Gue Gampang betul gitu. Nah, jadi gimana ya? Sebenarnya percintaan ini tuh di masa remaja ini tuh kayak bisa diambil sisi negatifnya dan bisa diambil sisi positifnya. Sisi positifnya itu kayak kita kalau berangkat sekolah jadi semangat karena bakal ketemu terus kan. Bener Nah, banget sih. terus jadi kayak kita mah nggak males-malesan lah gitu buat sekolah gitu. Dan terus sisi negatifnya tuh kayak yang kayak gue cerita tadi, kayak gue apa sih cowok yang disukain sama teman gue malah deket sama gue kan itu bakal merusak pertemanan banget. Bener, bisa jadi konflik gede ke depannya. Kayak maksudnya gimana ya, kayak kita tuh pertemanan hancur cuma karena cowok kan kayak Gak elit banget. Jadi mending mending lo urusin pertemanan lo nggak sih kalau gitu karena daripada menurut cowok. gue pertemanan juga lebih penting sih dari urusan kayak percintaan gitu. Cuma balik lagi, perasaan kan nggak bisa diatur, bisa aja kita kayak tiba-tiba suka lagi sama seseorang gitu kan. Bener sih. Tapi kalau menurut gue ya lebih mentingin teman sih. Karena ya selama lo hidup ya lo butuh teman-teman lo. Kalau cowok kan bisa kapan aja tiba-tiba putus, tiba-tiba lost kontak gitu. Jadi ya mending gue pikirin teman-teman gue sih. Dari yang bisa kita simpulin dari cerita kita tadi sih sebenarnya di fase remaja ini tuh kita wajar-wajar aja buat suka sama lawan jenis, tertarik sama lawan jenis. Namanya Ya, juga masa pubertas kan. iya bener banget. Walaupun ada negatif dan positifnya, tapi kan kita juga udah remaja nih, bisa milih yang mana yang bisa kita ambil dan kita jalanin sama apa yang nggak harus kita jalanin. Kayak kayak ibaratnya tuh kayak kita ngambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya kan. Iya bener banget. Nah jadi segitu aja episode kita kali ini. Tunggu kita di episode selanjutnya. See you and goodbye.